Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Leonardo. Pada arisan pengetahuan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai migrasi neto untuk mengawali bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum memasuki inti dari topik pembahasan kali ini, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyegarkan kembali ingatannya mengenai migrasi. Migrasi adalah kegiatan perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah lain dalam kurun waktu tertentu. Pentingnya data migrasi dikarenakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran atau kematian, tetapi juga perpindahan penduduk itu sendiri. Sementara itu, data migrasi berguna untuk menggambarkan distribusi kependudukan baik yang masuk maupun keluar suatu wilayah di Indonesia. Berdasarkan periode perhitungannya, migrasi dapat dikategorikan menjadi migrasi seumur hidup dan migrasi recent. Migrasi seumur hidup yaitu perpindahan penduduk yang sudah sejak lama dilakukan, sehingga tempat lahir berbeda dengan tempat tinggal sekarang. Ukuran tersebut tidak mempertimbangkan kemungkinan seseorang untuk menetap di tempat lain di luar tempat asal sebelum berakhir di tempat tinggal yang sekarang. Dan ukuran tersebut tidak mempertimbangkan kemungkinan seseorang untuk menetap di luar tempat kelahirannya, lalu kemudian kembali lagi ke tempat kelahirannya pada saat pencacahan. Sementara migrasi recent sama seperti migrasi seumur hidup, hanya saja periode perhitungannya adalah 5 tahun terakhir atau 5 tahun sebelum pencacahan dilakukan. Migrasi recent menggambarkan keadaan terkini mengenai pola migrasi yang terjadi. Akan tetapi ukuran ini tidak dapat menggambarkan bagaimana perpindahan yang terjadi sejak meninggalkan wilayah tempat tinggal 5 tahun yang lalu sampai akhirnya pindah dan menetap di wilayah tempat tinggal saat ini. Sebagai contoh, ada 2 orang pemuda yang tinggal di Provinsi Eldia bernama Armin dan Eren. Eren akan melakukan perpindahan dari Provinsi Eldia ke Provinsi Marley. Di Provinsi Marley juga ada seseorang yang telah berkeluarga bernama Jin. Setelah melakukan perpindahan, Eren menetap di Provinsi Marley. Dari ketiga kasus tersebut, ketika dilakukan pencacahan, maka Eren dikatakan sebagai migran seumur hidup dan migran recent karena baru saja melakukan perpindahan dan menetap di Provinsi Marley. Sementara Armin tidak digolongkan sebagai migran karena tidak melakukan perpindahan. Di Provinsi Marley, Jin digolongkan sebagai migran seumur hidup karena sudah pindah dari tempat asalnya sejak 10 tahun yang lalu. Namun tidak digolongkan sebagai migran recent karena perpindahannya sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Berdasarkan tujuannya, migrasi dapat dikategorikan lagi menjadi migrasi keluar dan migrasi masuk. Migrasi keluar adalah kegiatan perpindahan penduduk keluar dari tempat asal atau tempat tinggal. Penduduk tersebut kemudian digolongkan ke dalam migran keluar. Migrasi masuk yaitu kegiatan perpindahan penduduk dari tempat lain masuk ke suatu tempat atau daerah tertentu. Penduduk tersebut kemudian digolongkan migran masuk. Sebagai contoh, ada seorang pemuda bernama Eren di Provinsi Eldia akan melakukan perpindahan ke Provinsi Marley. Di Provinsi Marley, dia menetap. Dari kasus tersebut, Eren dicatat sebagai migran keluar di Provinsi Eldia dan sebagai migran masuk di Provinsi Marley. Setelah pembahasan jenis-jenis migrasi tersebut, akhirnya kita sampai ke topik utama pada arisan pengetahuan kali ini. Migrasi neto adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Rumusnya, MN sama dengan in MIG dikurang out MIG. In MIG adalah jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah selama satu periode pengamatan. Out MIG adalah jumlah penduduk yang keluar dari suatu daerah selama periode yang sama. Angka migrasi neto ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten atau kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Begitu pula sebaliknya, indikator ini dapat dilihat untuk mengukur apakah suatu tempat, kabupaten atau kota merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk tinggal. Untuk menginterpretasikan angkanya, angka positif artinya penduduk yang masuk lebih banyak daripada penduduk yang keluar. Dengan kata lain,
wilayah tersebut memiliki daya tarik bagi penduduk luar. Sementara jika negatif, artinya penduduk yang masuk lebih sedikit daripada penduduk yang keluar. Dengan kata lain, wilayah tersebut kurang menarik untuk ditinggali. Setelah mengetahui konsep migrasi neto yang telah dibagikan sebelumnya, mari kita sama-sama melihat profil migrasi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Untuk kategori pertama yaitu migrasi seumur hidup. Jumlah penduduk yang keluar atau migran keluar sebanyak 315.743 jiwa atau sekitar 5,7% dari keseluruhan penduduk di Nusa Tenggara Timur. Sementara penduduk yang masuk ada sebanyak 190.887 jiwa atau 3,5% dari keseluruhan penduduk di Nusa Tenggara Timur. Dari sini, kita dapat menghitung migrasi netonya yaitu minus 124.856 jiwa atau berpindah sebanyak 2,3% dari total keseluruhan penduduk di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. Dari angka tersebut dapat juga kita katakan bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur kurang diminati untuk dijadikan tempat tinggal dalam waktu yang lama. Untuk kategori kedua yaitu migrasi recent, jumlah penduduk yang keluar mencapai 91.946 jiwa atau 1,9% dari keseluruhan penduduk di Nusa Tenggara Timur. Dan jumlah penduduk yang masuk mencapai 90.218 jiwa atau 1,9% dari keseluruhan penduduk di Nusa Tenggara Timur. Dari sini, kita juga dapat menghitung jumlah migrasi netonya untuk kategori migrasi recent, yaitu minus 1.728 jiwa atau minus 0,01% dari keseluruhan penduduk di Nusa Tenggara Timur. Hampir sama interpretasinya dengan migrasi seumur hidup, di mana wilayah Nusa Tenggara Timur kurang diminati untuk dijadikan tempat tinggal dalam periode 5 tahun. Sekian paparan saya untuk arisan pengetahuan kali ini. Jika ada kesalahan baik lisan maupun tulisan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.